Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puswatu Nikmah, NIM 2021120082, Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen strategi, proses manajemen, jenis-jenis strategi, dan isu-isu yang ada di dalam manajemen strategi. Apa sih manajemen strategi itu? Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Sedangkan strategi adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuannya. Model bisnis adalah bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Manajemen strategik dianggap penting karena 3 alasan, yaitu pertama, hal itu membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Kedua, hal itu penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Yang ketiga yaitu manajemen strategik membantu mengordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Yang kedua yaitu proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi dibagi menjadi 6 langkah, yaitu identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Yang kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Yang ketiga, pelaksanaan analisis internal. Yang keempat, pemformulasian strategi. Yang kelima, pengimplementasian strategi. Yang keenam, pengevaluasian strategi. Langkah 2 dan 3 secara kolektif dikenal sebagai analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength adalah kekuatan, yaitu semua aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimilikinya. 2. Weakness atau kelemahan, yaitu aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diperlukannya, tetapi tidak dimiliki. Yang ketiga, opportunity atau peluang, yaitu tren positif di lingkungan eksternal. Yang keempat yaitu threat atau ancaman, yaitu tren negatif. Strategi korporat adalah strategi yang disusun dalam suatu bisnis ketika perusahaan akan bersaing dengan cara mengubah distinctive competence menjadi competitive advantage. Dengan strategi pertumbuhan, organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini atau bisnis baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Dengan strategi stabilitas, organisasi tidak akan melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. Kedua, strategi pembaruan, pengurangan biaya dan pemutarbalikan memperlihatkan kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja. Dengan menggunakan matriks BGC sebagai cara untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan dengan melihat pangsa pasar perusahaan dan tingkat pertumbuhan industri yang diantisipasi. 4 kategori matriks BGC adalah sapi perah, bintang, tanda tanya, dan anjing. Yang kedua yaitu strategi kompetitif, yaitu menggambarkan peran keunggulan kompetitif, menjelaskan 5 model kekuatan Porter, menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. Keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi, keunggulan uniknya. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan dalam waktu industri. Ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini.
Tiga strategi kompetitif Porter adalah kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Masalah manajemen strategik saat ini, fleksibilitas strategik, yaitu kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara cepat, dan menyadari ketika keputusan strategik itu tidak berhasil, merupakan hal yang penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Manajer dapat menggunakan strategi ibu sines untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, atau membidik kelompok pelanggan khusus atau menurunkan biaya dengan standarisasi fungsi kantor tertentu. Strategi bisnis yang penting lainnya adalah strategi click and bricks yang menggabungkan lokasi online dan toko tradisional. Manajer strategi dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan, termasuk memberikan apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif pada pelanggan, dan menerapkan budaya yang menekankan layanan pelanggan. Manajer strategi dapat menerapkan strategi yang lebih inovatif, termasuk memutuskan penekanan inovasi organisasinya dan menetapkan waktu inovasinya. Isu-isu yang ada di dalam manajemen, yaitu keunggulan, setuju, perkembangan etika, internet, dan misi-misi. Apa saja sih keunggulannya? Keunggulannya yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut. Dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Setuju bagi organisasi nirlaba melaksanakan apa itu konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lain. Sebagai contoh yaitu sebuah lembaga pendidikan yang melakukan perbaikan mutu pengajaran dan meningkatkan sarana agar dapat menghasilkan lulusan murid dengan nilai dan karakter yang bagus, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan itu sendiri. Karena dengan berhasilnya suatu usaha, akan menjadi daya tarik bagi donatur-donatur untuk memberikan sedikit kucuran dana dan dari dana tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional atau merenovasi fasilitas lain agar lebih baik lagi. Perkembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan, karena etika dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Hubungan organisasi dengan karyawannya adalah untuk menghasilkan standar berlaku tertentu yang dianggap etis. Yang keempat yaitu internet. Internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Misalnya, Dell melapori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi, Dell bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut. Ketika manajer berpikir mengenai strategi, mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomis dari model bisnis perusahaannya. Yang terakhir, misi-misi. Misi PepsiCo adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. PepsiCo mengejar misinya dengan strategi korporasi yang menempatkan pada bisnis yang berbeda. B. Misi Facebook adalah utilitas sosial yang menghubungkan Anda dengan orang lain. C. Misi National Heart Foundation of Australia adalah mengurangi penderita dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. D. Misi Nutrisi Food adalah berusaha untuk menjadi pionir dan memimpin dalam member solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat, dan penuh arti, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Yang yaitu misi Coca-Cola adalah memberi kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari setiap hari.
Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.